Maafnya, ada anak nyonya mau ketemu. Susan. Bukan Neng Susan, itunya anak nyonya yang satu lagi yang suka begini-begini, si John. Saya kan sudah bilang berkali-kali sama kamu. Anak saya itu cuma satu. Namanya Susan Taruna Putri. Bukannya anak tuan anak nyonya juga? Kamu gak usah ikut campur ya. Sekarang lebih baik kamu pergi ke depan dan bilang sama itu orang kalau saya nggak ada. Tapinya dia sudah saya suruh masuknya. Ngapain kamu kesini? Pasti kamu mau minta kepada saya agar saya membebaskan mami kamu. Iya kan? Boleh-boleh aja. Tapi ada syaratnya. Kembalikan. Tante, John kemari cuma pengen bilang kalau keluarga John juga punya hak atas lukisan-lukisan papi. Sejak kapan peraturan seperti itu keluar? Sudah bagus kalian saya kasih rumah supaya kalian gak tinggal di kolong jembatan. Dan keluarga kalian kan saya sudah kasih uang buat modal supaya gak usah ngemis-ngemis di jalanan. Buat seorang pelacur seperti mami kamu itu sudah lebih dari cukup. Tante, sekali lagi Tante bilang Mama John pelacur, John tidak akan memaafkan Tante. Oh, rupanya sekarang sudah ada kemajuan ya. Kamu sudah berani-berani ngancam saya? Iya. Saya nggak ada waktu buat ngurusin kamu. Sekarang lebih baik kamu cepat angkat kaki dari sini sebelum saya panggil polisi. Sebelum kalian semua tinggal di penjara sama-sama. Tante, John kemari. John cuma pengen minta Tante merelakan satu lukisan saja. John nggak minta lukisan yang lain kok. Kalau saya nggak salah tangkap, kamu datang ke sini ini sebenarnya mau bilang bahwa kamu tahu di mana sekarang lukisan itu berada, ya kan? Maksud John, sekarang John tahu di mana pemiliknya. Jadi sebenarnya kamu juga mau bilang bahwa kamu yang mencuri lukisan itu. Dan kamu juga setuju kalau mami kamu yang pelacur itu dipenjara, ya kan? Tante, tolong jangan bawa Mami John dalam masalah ini. Siang-siang begini kamu nggak usah bikin saya terharu. Saya bisa menampar orang kalau saya lagi terharu. Gini aja, kita barter. Kalian kembalikan lukisan itu, dan mami kamu yang pelacur itu saya bebaskan. Lukisan itu juga hak keluarga kami kok. Dengar ya, saya nggak punya waktu buat tawar-tawar seperti ini. Sekarang cepat angkat kaki dari sini sebelum saya berubah pikiran. Tante, jangan paksa John marah, Tante. John, cukup. Kamu lihat sendiri kan sekarang hasil hubungan gelap kamu sama si pelacur itu. Semuanya jadi kacau. Mana lukisannya? Apa yang kamu cari? Sudah dapat kan? Kamu sebaiknya nggak usah menghakimi saya. Semuanya ini salah kamu. Di mata kamu saya tidak lebih dari seorang pengacau. Bagi kamu apa yang di dalam hati saya tidak terlalu penting. Dan kamu sama sekali tidak mau tahu. Sama sekali tidak ada waktu buat saya untuk menjelaskan. Sebaiknya sekarang kamu istirahat saja dulu, daripada kamu ngomong yang nggak jelas dan nggak bikin selesai masalah. Kalau kamu tahu kejadian yang sebenarnya, kamu pasti lebih memilih saya daripada dia. Saya antar kamu masuk ya. Nggak usah. Maaf Mbak, jam besuknya sudah habis Mbak. Iya, Mbak. Dengerin Juli ya. Juli nggak akan kemana-mana. Juli tahu Mami nggak bersalah. Ya, Tante. Mami hati-hati, Mi. Jul, Mami mana Jul? Udah lewat jam besoknya, Kak. Jul,
semua ini salah Kak Jon. Kak Jon nggak cerita dari awal tentang lukisan papi. Kak Jon tahu lukisan papi ada di mana sekarang? Kak Jon sulit jelasinnya, Jul. Udahlah Kak, cerita aja sekarang. Tapi kamu janji ya, kamu nggak buat dia macam-macam. Iya, apapun akan Juli lakukan demi Mami. Sebenarnya papi yang bawa lukisan itu ke temannya untuk minjem duit. Papi nggak enak aja minjem duit tanpa ada jaminan apa-apa. Sebetulnya Kak Jon sih yang perlu. Kak Jon butuh duit saat itu. Kak Jon udah ngomong sama Mami, tapi Mami nggak setuju. Sebenarnya Kak Jon udah nggak enak minta tolong sama papi, minta bantu sama papi. Tapi waktu itu Kak Jon terpaksa. Kak Jon udah berusaha ngumpul duit sana sini tapi nggak cukup. Iya, tapi duitnya buat apa Kak Jon? Buat rumah sakitnya Juli. Ya ampun. Kenapa Kak Jon nggak terus terang aja sih? Kenapa masih rahasia-rahasiaan sama Juli? Jul, Mami nggak bakalan setuju. Biaya rumah sakit kamu gimana bayarnya? Lagian itu kan lukisan papi, dan papi udah janji kok untuk membantu. Iya, tapi sekarang lihat dong. Lihat Mami jadi di penjara gara-gara itu. Ya udah, sekarang Kak Jon ngaku salah. Enggak deh Kak Jon. Kak Jon sama Mami nggak salah kok. Juli yang salah. Coba kalau waktu itu Juli nggak ngeh, mungkin semuanya nggak akan kayak gini. Jul. Semuanya dengerin ya. Dan gue berterima kasih sama kebaikan yang udah pernah lo lakukan. Sekarang biarin gue ngebales dong. Jul, kamu dengar dulu dong. Kamu jangan ngelakuin yang aneh-aneh dulu. Kak Jon nggak cerita ke kamu karena Kak Jon tahu kejadiannya bakal begini. Kak Jon kenapa nggak cerita sama Juli dari dulu aja sih? Pas lagi di rumah sakit. Kak Jon kan tahu. Ngeliat Mami sedih aja tuh aku nggak mau. Aku nggak tega. Gimana kayak sekarang? Mami di penjara diperlakukan seperti penjahat cuman gara-gara aku. Coba dong. Iya Jul, iya tapi kamu harus ngerti dong situasinya. Aku juga ngerti apa yang bakal aku perbuat. Saya pernah bilang kalau saya cinta sama kamu. Apapun yang terjadi, saya bakal tetap cinta sama kamu. Dan wujud dari rasa cinta saya itu, saya akan tetap melindungi kamu. Ya udah, kalau kamu cinta sama saya, kamu biarin saya pergi. Mau kemana? Itu urusan kamu. Bilang mau kemana, terus kenapa nggak minta saya aja yang nganter? Bet, kamu tuh nggak ngerti apa yang ada di sini. Karena bukan kamu yang rasain, bukan kamu yang ngalamin. Selama ini aku selalu ngerasa kalau aku udah ngebahagiain Mami. Tapi apa nyatanya? Mami di penjara gara-gara aku, tahu nggak? Sekarang kalau kamu ada di posisi aku, apa kamu masih bisa bertahan hidup? Apa kamu masih punya semangat buat sekedar bertahan? Mungkin dulu iya, tapi sekarang... Dulu dengar, saya memang tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi saya mencoba untuk memahami. Mungkin itu semua tidak bisa menghibur kamu atau membebaskan Mami. Tapi cuma itu yang bisa saya lakukan. Kamu tahu, Bet, nggak ada yang bisa dibanggain lagi dari kita datang aku. Apa? Aku selalu ngerasa nggak berharga. Bahkan orang yang nabrak aku nggak pernah sekalipun datang minta maaf ke aku. Jul, Kamu mau nganterin aku apa enggak? sebentar Jul, saya ada yang pengen saya jelasin sama kamu. Ini kita mesti cepat. Kamu mau ngomong apa lagi? Kamu nggak kasihan ngeliat Mami? Kalau emang kamu nggak mau nganterin saya bisa kok jalan sendiri. Maafnya, anak Nyonya mau ketemunya. Saya kan sudah bilang sama kamu, anak saya itu cuma satu, namanya Susan Taruna Putri. Kalau yang lain usir aja.
Tapi yang sekarang saya nggak teganya. Pakai nggak tega-tega segala. Pokoknya tinggal usir dari sini. Dan kalau orang yang nggak mau keluar juga, kamu seret keluar dari sini. Sebaiknya Nyonya lihat sendiri saja di terasnya. Orangnya nggak saya kasih masuk dulunya. Kalau sudah di teras, itu namanya sudah kamu kasih masuk. Bego banget sih. Iya, Nya. Pokoknya, kalau satu kali lagi kamu berbuat seperti ini, kamu yang saya pecat. Ngapain kamu sih? Kalau urusan mami kamu, urus saya sendiri. Tante, saya harap Tante mau bebasin Mami. Kalau ada orang yang mesti disalahkan itu saya, bukan Mami saya. Ya sudah kalau gitu. Sekarang kamu kan sudah tahu kalau kamu yang salah. Minta maaf sana ke mami kamu. Bukannya malah datang ke sini. Buang-buang waktu. Biasi! Apa-apaan sih kamu? Hah? Saya nggak akan beranjak dari sini sampai Tante ngebebasin Mami saya. Pergi sana. Kamu dan keluarga kamu terus-terusan orang-orang saya. Tante jangan bawa-bawa nama keluarga saya. Kalau sampai ada orang yang harus bertanggung jawab, saya orangnya. Itu bukan urusan saya. Itu urusan kamu. Kamu datang ke sini supaya saya kesian ngeliat keadaan kamu. Nggak bakal. Dan jangan pernah mengeluarkan air mata buaya kamu di sini. Tante, Mami saya sama sekali nggak tahu menahu soal lukisan itu. Tapi terpasang utang untuk bayar biaya rumah sakit saya. Kamu barusan bilang kalau kamu yang tanggung jawab. Ya udah, gantiin aja uangnya kepada papi kamu. Beres kan? Soalan seperti ini simpel kok. Nggak usah dipanjang-panjangin. Kalau emang simpel, Tante, kenapa Tante mesti tahan Mami? Tahu nggak? Mami kamu itu sudah terbukti bersalah karena mencuri lukisan dari saya. Kamu kalau merasa bertanggung jawab, rundingan aja sama mami kamu. Siapa yang lebih pantas masuk penjara? Kamu menyembah. Saya tidak akan maafkan kamu. Dan saya tidak akan mau lagi menolong kamu. Juli anak saya berhak menemui dia. Berhak? Kamu sedang menuntut hak kamu kepada saya? Hah? Ingat ya, kok. Satu hal yang perlu kamu ketahui. Semua lukisan dan semua yang ada di rumah ini sudah saya beli, aku. Dan semuanya sudah menjadi milik saya sepenuhnya, termasuk kamu. Coba kamu ingat-ingat ya. Kepada siapa kamu lari dan minta tolong? Ketika kamu dikejar-kejar oleh tante ini. Hah? Kemana ya, aku? Kamu selalu lari kepada saya. Kamu selalu minta tolong pada saya. Kenapa selalu itu yang kau jadikan tameng, Maya? Sudah seharusnya begitu. Karena saya sudah mengorbankan kuliah saya. Saya sudah mengorbankan masa depan saya. Sebagai pemilik tunggal Elang Perkasa Group demi kamu. Apa kamu sudah lupa? Kalau saya diusir oleh papa saya. Karena keluarga saya tidak setuju saya menikah sama kamu. Betapa perihnya hati saya. Ketika saya tidak boleh menghadiri pemakaman bapak saya ketika dia meninggal. Kalau kamu sudah lupa. Sekarang saya benar-benar hidup dalam kutukan keluarga saya. Saya ini orang paling tolol dan paling durhaka di dunia ini. Saya benar-benar mencintai kamu, ya. Dan saya tidak mau. Saya tidak mau ada orang lain di hati kamu selain saya. Saya tidak pernah melupakan kamu, Maya. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Saya sudah memberikan semuanya kepada kamu, ya, aku. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi, Maya. Mereka selalu minta tolong ke kita. Karena kita belum memenuhi kebutuhan mereka, Maya. Apalagi yang harus kita berikan pada mereka? Apa kamu menginginkan agar saya memberikan semua yang kita miliki? Begitu yang kamu mau? Dan kita jadi hidup gelandangan di jalanan.
Begitu. Non, ayo non bangun non, bibi bantu non. Nanti ada nyonya non. Ayo non. Nanti nyonya. Lihatin. Dari tadi kan saya sudah usir. Kenapa dia masih ada di sini? Maaf nyonya, nggak mungkin saya berani mengusir anak nyonya. Aja. Kamu yang usir dia atau kamu yang saya usir? Bangun kamu. Saya nggak akan pernah beranjak dari tempat ini. Nyonya jangan nyonya. Kasihan nyonya. Kasihan non Juli nyonya. Berapa lama lagi kamu mau merongrong keluarga? Hah? Tante, jangan sembarang mukul anak, Pak. Saya bisa laporin perbuatan Tante ke polisi. Kamu mau jadi sok jagoan di sini ya? Hah? Oke. Sekarang bawa pacar brengsek kamu ini jauh-jauh dari sini. Biarin aja Bang Bon. Biarin aja dia pukulin saya terus. Kalau emang itu satu-satunya cara supaya Mami bisa lepas, saya rela. Saya harap ini adalah terakhir kali saya lihat kamu di sini. Hari ini saya masih berbaik hati menerima kamu di sini. Lain kali, jangan harap perlakuan sebaik ini kamu terima. Maafin saya ya Bang Bon. Saya jadi harus libatin kamu dalam masalah keluarga saya. Bagi saya kamu adalah segalanya. Saya nggak mau ada orang nyakitin kamu dan nyakitin keluarga kamu. Tapi ini udah hukuman buat saya. Kamu nggak salah. Dan jangan nyalain diri kamu terus. Saya kadang-kadang suka mikir. Kenapa nggak pada saat lagi kecelakaan saya mati aja? Saya nggak akan perlu nyusahin mami saya. Kenapa sih saya nggak mati aja? Kamu nggak boleh